Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan jawaban dari soal mata kuliah hukum perdata. Yang pertama, pengertian benda. Zat, segala sesuatu yang dapat orang atau objek. Hukum benda Zeigenrecht adalah keseluruhan peraturan yang mengatur mengenai hubungan hukum antara seseorang dengan benda. Urgensi pembedaan benda dalam hukum perdata yaitu A. Benda bergerak, B. Benda tidak bergerak. Hak kebendaan atau Zakelig Rachel adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak menguasai atau bezit ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantara orang lain, dan yang mempertahankan untuk atau menikmatinya selalu orang yang memiliki kebendaan itu. Hak milik atau Eigentum ialah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan sepenuhnya dan untuk berbuat sebebas-bebasnya terhadap benda itu, asal tidak bertentangan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berwenang menetapkannya, dan tidak menimbulkan gangguan terhadap hak-hak yang orang lain dengan tidak mengurangi kemungkinan pencabutan hak itu untuk kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dengan pembayaran ganti kerugian. Kedua, jaminan adalah aset pihak penjaminan yang dijanjikan kepada pemberi pinjaman. Jika pinjaman tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut, jaminan umum adalah jaminan yang timbul karena sudah ditentukan undang-undang. Sedangkan jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian secara yuridis baru timbul karena adanya suatu perjanjian antara barik dengan pemilik antar bank dengan pihak ketiga yang menanggung utang debitur. Hak-hak benda jaminan. A. Hak gadai. Tak gadai hak hukum. Hak gadai hak hukum yang diberikan oleh pemilik properti oleh hukum atau diperoleh oleh kreditur. B. Hak hipotek. Hak tanggungan properti dari penjaminan ke pemberi penjamin sebagai jaminan atas kewajiban pembayaran utang. C. Hak tanggungan. Hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Ketiga, hukum waris adalah hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. Asas-asas hukum waris BW berlaku asas bahwa hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta benda saja yang dapat diwariskan. Prinsip kewarisan perdata ialah hubungan darah, maksudnya dalam yang berhak mewaris adalah yang punya hubungan darah kecuali suami atau istri pewaris. Unsur waris yaitu membicarakan hukum waris yang terkait beberapa unsur yaitu A. Pewaris, orang yang meninggal dunia atau orang yang memberikan warisan. B. Ahli waris, orang yang diberi hak secara hukum untuk menerima harta dan kewajiban atau hutang yang ditinggalkan oleh pewaris. C. Harta warisan, segala sesuatu yang diberikan kepada ahli waris untuk dimiliki pewaris, baik itu berupa hak atau harta maupun kewajiban berupa hutang. Syarat kewarisan yaitu menjadi ahli waris menurut hukum waris di Indonesia mempunyai hak terhadap peninggalan warisan, misal hubungan keluarga atau tertulis dalam surat waris, wasiat atau testamen. Ahli waris sudah ada saat pewaris meninggal, cakap untuk menerima warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Proses pewarisan intesto. Yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah dan suami atau istri yang masih hidup.
Jika semua ini tidak ada, orang yang terdaftar menjadi ahli waris adalah negara dan ajang termasuk para keluarga sejarah di sini terbagi ke dalam 4 golongan. Golongan pertama, suami atau istri, anak, keturunan anak. Golongan kedua, ayah, ibu, saudara, keturunan saudara. Golongan ketiga, kakek, nenek, baik dari pihak bapak maupun ibu, orang tua kakek, nenek, dan seterusnya ke atas. Golongan 4, paman, bibi dari pihak bapak dan ibu, keturunan paman dan bibi sampai derajat ke-6. Pewarisan testamentior dikenal dengan 2 cara, yaitu yang pertama, Erstalling atau pengangkatan ahli waris adalah suatu wasiat di mana si yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan harta kekayaan yang akan ditinggalkannya apabila ia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian, seperti setengahnya, sepertiga. Yang kedua, hibah wasiat atau legat adalah penetapan wasiat yang khusus di mana yang mewariskan kepada seseorang atau lebih memberikan beberapa dari barang-barang dari suatu jenis tertentu. Bagian mutlak atau legitime portier adalah suatu bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada waris dalam garis lurus menurut undang-undang terhadap mana si yang meninggal tak diperbolehkan menetapkan suatu terhadap suatu baik selaku pemberian antara yang masih hidup atau selaku wasiat. Waris anak di luar kawin tidak diakui oleh ayah dan ibu, hanya terdapat antara ia sendiri dengan orang tua yang mengangkatnya. Jika anak luar kawin itu meninggal dahulu, maka ia dapat digantikan anak-anak yang sah. Yang kelima, perikatan yaitu suatu hubungan bahan yang bersifat harta kekayaan antara 2 orang atau lebih atas dasar mana pihak yang satu berhak atau kreditur dari pihak lain berkewajiban atau debitur atas satu prestasi. Pertama, perjanjian ialah kesempatan yang memberikan akibat hukum. Yang kedua, syarat syahnya perjanjian yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Kecakapan untuk membuat suatu perkataan, satu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Yang ketiga, wan prestasi ialah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau tidak janji. Kelalaian yang dilakukan debitur baik karena mereka tidak melaksanakan apa yang disepakati atau melakukan hal yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Penyebab terjadinya wan prestasi ialah kewajiban memberikan sesuatu yang dijanjikan, kewajiban melakukan sesuatu perbuatan atau tidak melaksanakan suatu perbuatan. Yang keempat, sebab hapusnya perikatan yang ditentukan pasal 1381 KUH Perdata yaitu pertama, berakhirnya ketetapan waktu dalam satu perjanjian. Yang kedua, meninggalnya salah satu pihak dalam perjanjian, misalnya meninggalnya pemberi kuasa atau penerima kuasa. Yang ketiga, meninggalnya orang yang memberikan perintah. Yang keempat, karena pernyataan pahit dalam perjanjian. Yang kelima, adanya syarat yang membatalkan perjanjian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.